Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث صحيح رواه الترمذي نسائي Abu Daud wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kulluhu wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Allahumma barik lana fi hadzal julus fi baiti min buyutika narju rahmataka wa fadlika wa mannaka fabarik lana wa a'zam lana ajma'in nafa' wal khair wal barakah waj'al majlisina hadha hujjatan lana la 'alaina wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa melakukan salah satu ibadah yang paling agung. Ibadah yang mana tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah insya Allah semua orang mendapatkan. Karena hidayah dan taufik itu berbeda. Kalau hidayah ini petunjuk. Adapun taufik ini adalah kemampuan untuk berjalan di atas petunjuk. Dan ini tidak semua orang Allah berikan. Salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat Islam. Karena kita tahu bahwa yang namanya surga ini diharamkan untuk semua makhluknya kecuali orang Islam atau orang mukmin ya. Dan surga ini bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Kalau dalam masalah dunia saja kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin menjadi orang yang sukses, kita mesti berjuang. Dan dengan ilmu, dengan belajar. Tidak mungkin ada orang bodoh akan berhasil. Ini dalam masalah dunia yang kita tahu tidak akan abadi. 60-70 tahun, kalaupun kita dikasih usia lebih, kita sudah tidak bisa menikmati yang namanya dunia. Apalagi dalam masalah akhirat, sesuatu yang sifatnya abadi.
Ini jelas butuh perjuangan yang lebih besar. Salah satu nikmat yang saat ini kita dapatkan yang tidak diberikan kepada setiap makhluknya, ini adalah nikmat menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, insyaallah kita sudah sering mendengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap urusan agamanya. Jadi kalau ada keinginan atau kemudahan dalam menuntut ilmu, ini kita pertahankan. Jangan sampai Allah tutup kemudahan itu sehingga kita beribadah di atas kesesatan atau tanpa ilmu, dan jadilah kita orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan seperti apa yang dimaksud? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang yang Allah beri kenikmatan, jalan di atas Islam. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa ini? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, orang-orang yang tersesat ini adalah orang-orang Nasara. Mereka beribadah tanpa ilmu. Ini waliyadzubillah. Walad ghairil maghdubi alaihim, ataupun orang-orang yang Allah murkai. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Allah murka terhadap mereka. Yang pertama tersesat karena beribadah tanpa ilmu, dan yang kedua Allah murka dengan mereka, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Adapun Islam ini berada di tengah, ilmu dan amal. Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya menulis satu bab mengenai pentingnya ilmu, al-ilmu qabla qaulun wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan ini sangat penting ya. Orang bodoh saja, waliyadzubillah, kalau dibilang dia bodoh, dia marah. Padahal dia bodoh. Kalau orang pintar, dibilang pintar wajar ya. Ini kalau ada orang bodoh kita bilang, wah antum pintar sekali, ini dia senang. Ini saking mulianya ilmu. Orang disanjung pintar saja sudah senang, walaupun kita tahu mungkin dia tidak sepandai yang kita katakan. Inilah kemuliaan ilmu. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutika wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fimman 'indah
wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi kalau ada satu kaum ini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar agama, maka apa yang Allah lakukan? Nazzalat bihi sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Wa khaffathumul malaikah, dan Allah akan kelilingi kita dengan para malaikat, dikelilingi dengan sayap-sayapnya malaikat. Wa dzakarahumullahu fimman indah, dan kita disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah karena kita sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Bahkan para hewan ya, para sampai semut yang ada di dalam lubangnya dan para malaikat ini mendoakan para penuntut ilmu. Kita ini seperti orang yang sedang berjihad sampai kita pulang. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu kitab yang ini begitu pentingnya karena ini bersangkutan dengan masalah keyakinan. Kitab ini namanya Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana halnya wudu ada pembatalnya, maka di dalam agama kita ini pun setelah orang masuk Islam ini ada pembatal-pembatalnya yang kalau kita kerjakan bisa menyebabkan kita keluar dari keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian, dan sebagian kalian dijadikan kafir dan sebagian lagi dijadikan beriman. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka. Masalahnya kita ini enggak tahu kita masuk yang mana. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini satu kalimat yang ringan ketika kita masih hidup, tapi akan menjadi sangat berat ketika di akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yutsabbitullahu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan perkataannya orang-orang beriman di dunia maupun di akhirat. Para ulama mengatakan di dunia ini ketika sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun di akhirat ini ketika kita menghadapi pertanyaan di alam kubur. Dan kita tahu pertanyaan alam kubur itu cuma 3. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka 3 pertanyaan inilah yang mendasari agama kita. Inilah 3 pertanyaan yang harusnya kita renungi dan kita cari jawabannya, kita pelajari. Maka 3 ilmu ini yang dipelajari di seluruh universitas Islam di dunia. Ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah, ma'rifatu dinullah atau dinul Islam, ya, ilmu mengenal agama Islam,
dan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenal nabinya. Sekarang kita bisa ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita akan jawab Allah. Siapa nabimu, kita akan jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu, kita akan jawab Islam. Sekarang kita bisa. Tetapi ketika di alam kubur, maka yang menjawab ini adalah keimanan. Tidak bisa kita menggunakan hafalan. Ini adalah keimanan dan amalan kita semasa di dunia. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi kita rizki, menghidupkan, mematikan, mengajar kita, lalu apakah kita akan dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan? Diciptakan lalu dibiarkan bersenang-senang sebagaimana halnya hewan, waliyadzubillah, bekerja, makan, minum, melampiaskan kebutuhan, istirahat, dilepas begitu saja? Ternyata tidak. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka yang namanya al-mukallifin atau yang mendapat taklif atau beban untuk beribadah hanya manusia dan jin. Selebihnya tidak ada. Setelah Allah ciptakan, Allah kasih tahu tujuan untuk beribadah, lalu apakah dibiarkan begitu saja beribadah semaunya, sebebas-bebasnya, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pepohonan, dibiarkan menyembah matahari sebagaimana Khalilullah atau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mencari Allah, lihat bintang, difikirnya bintang ini Tuhan. Lalu lihat bulan yang lebih besar, dipikir mungkin Tuhan yang ini. Lalu lihat apa, matahari, mungkin Tuhan ini matahari. Terus dalam pencarian, dibiarkan terus sampai akhirnya Allah berikan wahyu. Nah kita nih alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah mengenal agama ini, tinggal bagaimana kita mengetahui atau mengilmui agama ini agar kita meninggal dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan tidak tersesat. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ya, dengan karunia-Nya, setelah kita diciptakan, kita tidak dibiarkan tersesat begitu saja. Allah turunkan para nabi, para rasul sebagai utusannya untuk menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin diibadahi, menjelaskan kepada mereka siapa yang seharusnya disembah. Setiap zaman, setiap fatrah Allah turunkan ini para nabi, para rasul, ya, para utusan untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi manusia tidak dibiarkan begitu saja. Setelah Allah turunkan para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Allah jelaskan di sana. Tetapi tidak dibiarkan kita menafsirkan dengan keterbatasan kita, melainkan dijelaskan oleh para utusannya sampai akhirnya ditutup risalah ini, disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran ini mukjizat sampai nanti akhir zaman, petunjuk hidup yang tidak akan pernah salah. Maka kalau kita mau masuk surga, kita ikuti orang yang sudah pernah masuk surga, yang sudah pernah mengunjungi surga. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang maksum. Perkataannya ini bukan hawa nafsu, dijaga oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Najm. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu,
Jadi tidak akan pernah mungkin hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena sumbernya satu. Yang membuat pertentangan itu karena keterbatasan keilmuan kita. Karena Allah belum beri kemudahan, belum beri pengetahuan kepada kita. Ini yang seakan-akan kita berpikir kenapa ini bisa bertentangan antara hadis dan Quran. Tidak ya, selama hadisnya sahih, ini tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan yang namanya Al-Quran. Para jamaah rahimahullah, di zamannya Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, orang-orang kafir Quraisy, ketika itu kalau ditanya sama mereka ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberi rizki, mereka akan menjawab Allah. Tetapi yang aneh, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini mereka enggak mau. Kenapa? Apakah perkataan itu sekedar ucapan ataukah ada konsekuensinya? Orang Arab ini faham kalau mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka banyak hal yang harus mereka tinggalkan dari peribadatan mereka, dari tradisi mereka. Mereka ngerti. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, di depan huruf lam, ketika kita mengucap la, ini ada kalimat yang mahdzuf atau tersembunyi, yang kalau kita nggak belajar kita nggak tahu, karena kita bukan orang Arab. Tapi orang Arab insya Allah faham ya, apalagi orang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Arab sekarang tetap harus belajar. Itu ada satu kalimat tersembunyi yang artinya la ma'bud bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah ini bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi meniadakan semua sesembahan, semua hal yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditaati, semua dihilangkan. Tapi ditetapkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam istilah bahasa Arab ini itsbat wa nafi'. Menetapkan satu dan menolak semua. Karena di zaman itu mereka kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak mau secara langsung, menggunakan perantara-perantara, wasilah-wasilah. Kita tahu ya, ada Manat, ada Uzza, ada Hubal ya, dan patung-patung lainnya. Ini patung ini bukan jin, ini bukan orang-orang kafir, ini patung orang-orang soleh. Yang mereka berharap dengan kesolehan orang ini yang sudah mati ratusan tahun lalu, bisa menghubungkan mereka dengan Allah, bisa menyampaikan hajat mereka dengan Allah. Inilah yang diingkari oleh Islam, inilah yang diingkari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan kalau kita lihat sirah atau sejarah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini usianya berapa? 63, ya, 63 tahun. Diangkat menjadi nabi usia berapa? Ada yang tahu? 40 ya, kita ambil gampangnya 40 ya. Berarti masa dakwahnya ini 23 tahun. 13 tahun dari masa dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini berada di Mekah. 10 tahun baru berada di Madinah. 13 tahun di Mekah, ini apa yang didakwahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah perintah berhaji? Apakah perintah puasa, zakat? Tidak ya. Ini
yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan menyuruh orang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka ini orang Arab loh. Mereka tahu, mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah dan mudah. Tapi kenapa mereka nggak mau? Karena mereka tahu konsekuensinya. Beda dengan kita. Kita ingat peristiwa Riddah. Riddah ini peristiwa murtad kaum muslimin yang terjadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, lalu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ini murtadnya karena apa? Apakah mereka menyembah berhala? Apakah mereka tidak mau sholat? Bukan. Murtad Riddah yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an apa? Karena mereka nggak mau bayar zakat. Itu saja. Bukan mereka keluar dari agama Islam, tidak. Mereka tidak mau bayar zakat. Ini sudah dikatakan murtad. Sudah diadakan gerakan riddah. Sudah diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu bagaimana dengan kita? Ini kadang kita melakukan satu perbuatan yang bisa mengeluarkan kita dalam keislaman, tapi kita tidak menyadarinya. Ini wali'udzubillah. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zamatil nawaqidil Islam 10. Ketahuilah bahwa pembatal atau yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ini banyak. Namun yang paling besar ini ada 10. Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Wad-dalil qaulu lillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah kama yadhbahu lil jin aw lil qabr. Yang pertama ini adalah syirik. Sebagaimana kita ketahui, syirik ini maksudnya menduakan Allah dalam beribadah. Dalilnya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang melakukan kesyirikan, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni dosa di bawah syirik sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya adz-dzabhu li ghairillah, kurban ya, atau memotong hewan kepada selain Allah. Padahal kita tahu ya, kalau doa iftitah itu kita baca ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, ya, fasalli li rabbika wanhar kama yadhbahu lil jin aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ini banyak terjadi di kita. Waliyadzubillah. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman karena ini perbuatan syirik. Ini bentuk ibadah, salah satu bentuk ibadah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan kepada selainnya. Maka ini satu kesyirikan. Ada salah satu hadis dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 orang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Ini hadisnya agak panjang ya, jadi kayak semacam kisah kita rangkumkan. 2 orang ini ceritanya melewati satu desa. Qaryah ya, Qaryah itu desa. Lalu di situ ada penjaganya. Kalau kamu mau lewat sini, kamu harus berkurban buat penunggu desa ini. Kata musafir ini, kita nggak punya apa-apa, perbakalan kita sudah habis,
cuma sedikit gitu ya. Apa saja dikurbankan katanya. Lalu satu orang ini berinisiatif, lalat boleh? Seperti itu ya. Nggak apa-apa, pokoknya apa saja dikurbankan. Akhirnya dia ngorbanin lalat. Lalat itu kecil ya, bukan sesuatu yang bernilai. Dia korbankan lalat, lalu dibolehkan lewat. Setelah lewat nggak lama, Allah cabut nyawanya. Yang satu temannya, dia nggak mau berkurban, walaupun hanya lalat atau semut, dia nggak mau berkurban. Akhirnya dipenggal dia, dan dia mati. Yang satu masuk surga ini, yang dipenggal ini, yang satu yang dicabut nyawanya ini masuk neraka. Ini apa bedanya? Kenapa cuma ngorbanin lalat yang nggak ada artinya bisa masuk neraka? Ini permasalahan keyakinan. Dan ini yang sulit Bapak Ibu semua. Kalau orang salah, wali'udzubillah ya, kita lihat ada pezina, wali'udzubillah, ada yang suka minum khamar atau mabuk ya, ada pencopet, atau mungkin kita lihat teman kita ada yang nggak benar sholatnya, nggak jelas, kadang nggak sholat ya, nggak puasa. Kalau kita ajak mereka ke masjid, kita ajak kajian, kita nasihati, kadang mereka nanti dulu, saya belum siap, nanti satu saat saya akan tobat. Dia tahu dirinya salah, dia ngerti, dia malu, dia ajak ke masjid, nanti dulu mas, saya masih ada keperluan, nolak terus gini-gini, tapi dia ngerti dirinya salah. Ini orang ini masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kesalahan yang pertama. Yang repot ini jenis kesalahan yang kedua. Salah dalam masalah keyakinan, dan ini fatal. Dia bahkan berani membela keyakinannya. Dia sebarkan ke orang lain sampai dia katakan sebuah jihad. Wali'udzubillah. Antum tahu orang-orang yang membunuh dirinya, melukai orang lain, membuat bom bunuh diri, wali'udzubillah. Keyakinan mereka mati masuk surga itu. Ini satu keyakinan yang salah. Terus orang kalau sudah keyakinannya salah, dia berani bela mati-matian, lalu dari sisi mana dia akan diperbaiki? Kita nasihati, kita kasih ayat, kita kasih hadis, kita jelaskan, kadang mereka sudah lebih paham. Tapi syubhat atau keraguan atau kekacauan yang ada di dalam hatinya, ini sulit untuk diperbaiki. Yang repot dia sebarkan. Dan kesalahan jenis ini yang iblis laknatullah alaih lebih suka daripada kesalahan jenis pertama. Kalau orang bersalah, dia merasa dirinya salah, ini masih ada kemungkinan dia akan taubat karena tahu dia salah. Tapi kalau dia nggak merasa bersalah dengan apa yang dia jalani, lalu dari sisi mana dia akan taubat? Dan ini sangat berbahaya. Apalagi sampai dia menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Waliyahudzubillah. Bagaimana mungkin dia membunuh diri sendiri mengatakan sebagai jihad. Sedangkan Islam melarang orang membunuh dirinya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Ketika dia menyakiti orang lain, sesama muslim, seolah-olah dia membunuh semua muslim, seolah-olah dia membunuh semua makhluk Allah. Dan ini yang sekarang terjadi, wali'udzubillah, pemikiran-pemikiran seperti ini. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan juga tadi menyembelih untuk orang yang sudah mati, ya. Ini tidak boleh. Ini dilarang di dalam agama kita. Karena seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain, ya. Wala waziratun wizra ukhra. Dan ketika seorang anak Adam sudah meninggal, ya, semuanya ini akan terputus. Sebagaimana kita ketahui, ya, idza mata bani Adam, kalau seorang anak Adam itu mati, ya, maka semua akan terputus kecuali 3. Siapa itu yang 3 atau apa saja? Yang pertama, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang kedua, amalan kita yang bermanfaat. Mungkin kita pernah ngajarin orang, walaupun cuman baca Al-Fatihah. Dan ini penting ya, Al-Fatihah ini karena dipakai buat sholat. Antum ngajarin anak antum Al-Fatihah, atau antum ngajarin orang lain Al-Fatihah,
dipakai dia buat sholat, antum meninggal, antum terus dapat pahalanya tuh. Seperti MLM, ya. Begitu juga ketika antum mengajarkan keburukan, waliyadzubillah, dan ini orang yang merugi. Dia sudah meninggal karena dia pernah ngajarin keburukan sama orang lain, tetap dosanya ngalir ke dia. Waliyadzubillah, orang yang sudah meninggal dosa tetap mengalir. Ini hati-hati ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Termasuk kalau kita memberitahu situs-situs yang gak bagus, ya, memberitahu cara-cara melakukan perbuatan jahat, walaupun kita bercanda atau main-main, ini bahaya, hati-hati. Dan yang keempat, apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafaru ijma'an. Jadi Syekh menjelaskan di sini yang kedua, siapa yang menjadikan adanya perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa seperti tadi, ya, Lata, Uzza, Manat dan Hubal, doanya sama mereka, meminta syafaat kepada mereka, ya, dan berpasrah kepada mereka, maka di sini dikafirkan berdasarkan ijma. Karena Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Tidak perlu menggunakan wasilah-wasilah. Idza sa'ala ibadi, apa? Jika hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, ya. Jadi Allah itu maha dekat, maha melihat, maha mendengar. Enggak perlu kita minta bantuan atau menggunakan wasilah-wasilah agar doa kita lebih cepat kepada Allah, ini enggak perlu. Kecuali orang itu kita tahu kesolihannya dan dia masih hidup. Kalau dia masih hidup dan kita tahu dia orang berilmu, dia orang soleh, ini enggak apa-apa. Ustadz atau syekh atau Pak Kiai, saya minta tolong didoakan. Nah, ini enggak apa-apa. Tapi yang repot kalau dia sudah mati, sudah dikubur, kita datang, lalu kita minta sama mereka. Ini waliyadzubillah. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Ini lagi-lagi bicara masalah keyakinan. Karena inti daripada agama ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Artinya meniadakan yang lain. Atau kalau dalam bahasa Arab ini mentauhidkan, ya, mengesahkan, menghilangkan semuanya. Ketika masih ada perasaan bergantung kepada yang lain, masih ada perasaan untuk meminta pertolongan kepada yang lain, ini yang ditiadakan dalam Islam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta tolong, minta sama Allah. Butuh sesuatu, mintanya sama Allah. Bahkan para ulama terdahulu makan kurang garam, ini minta sama Allah. Sampai tali sandalnya putus, mintanya sama Allah. Maka doa ini kan meminta, ya, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sekecil apapun itu. Ini yang terkadang kita lupakan. Ats-tsalits man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabuhum kafar. Jadi yang ketiga ini, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ya, atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma, ya. Jadi kalau ada orang di luar Islam, kita ragu nih, ini udah jelas kafir, ya. Terus kita ragu, ini agama ini apakah semua agama sama? Kayaknya mungkin ada kebenaran di dalam agamanya. Ini hati-hati, walnaudzubillah. Ini bisa mengeluarkan seseorang dalam keislaman. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ini adalah Islam. Ya, siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan ridhoi, maka Allah akan tolak.
sebagaimana ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ya, sudah disempurnakan agama ini, sudah dicukupkan nikmatnya dan sudah diridhoi Islam sebagai agama bagi kita. Maka tidak boleh kita ragu ada agama yang benar selain Islam. Ini harus kita camkan baik-baik. Ar-rabi' man i'taqada an ghairu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajihi wa ana hukmu ghairihi ahsanu min hukmihi kalladina yufaddiluna hukmu tawaghith ala hukmihi fahuwa kafir. Ini kita syarah atau kita jelaskan secara singkat ya, karena ini penjelasannya panjang, jadi singkat-singkat saja, paling tidak kita ngerti terjemahannya. Jadi yang keempat ini, siapa yang meyakini bahwa ada petunjuk selain petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna, ya, maka dikatakan orang ini adalah kafir, seperti lebih mendahulukan hukum tauhid. Dan kata-kata tauhid ini hati-hati. Betapa banyak saudara kita yang muslim menyalahartikan kata-kata tauhid. Ingat kejadian beberapa waktu belakangan ini, mereka menganggap aparat negara sebagai tauhid. Ini satu kesalahan yang sangat besar Bapak Ibu semua. Ini satu kekeliruan yang sangat besar. Bagaimana mungkin negara yang dalam keadaan aman, negara yang dalam keadaan kita bisa beribadah, kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, kita bisa ke masjid dengan tenang. Antum tahu bagaimana keadaan di Suriah, di Palestina, di negara-negara yang Islamnya minoritas. Azan saja harus di dalam ruangan, mau sholat itu harus bersembunyi, ya, harus lari-lari. Ini kita alhamdulillah semua tenang, semua aman. Lalu orang-orang yang telah membangun negeri ini, orang-orang yang menjaga negeri ini, kita katakan sebagai tauhid. Ini waliya'udzubillah. Tauhid ini semua hal yang kita ibadahi, yang kita ikuti, yang kita tunduk kepadanya selain Allah, itulah tauhid. Dan tauhid, tokoh tauhid terbesar ini adalah iblis laknatullah alaih. Ya, jadi jangan sampai kita ikut dalam pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini waliya'udzubillah. Ya, kita doakan saudara-saudara kita, semoga Allah beri petunjuk, beri taufik kepada mereka agar akidahnya ini menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi kami tegaskan, yang namanya tauhid itu bukan pemerintah, ya. Karena pemerintah, alhamdulillah, pemerintah kita tidak pernah melarang kita sholat. Bahkan difasilitasi, diadakan satu kementerian yang namanya Menteri Agama, ya. Ini Masya Allah. Ada Majelis Ulama Indonesia, ini Masya Allah. Di negara lain belum tentu Bapak Ibu semua. Apakah bisa beribadah seperti ini? Ini belum tentu. Ini negara kita Masya Allah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemudahan dalam beribadah. Al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Wa dalil qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Jadi yang kelima, ini siapa yang membenci apapun, ya. Jadi apapun yang dibenci dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ngerjain tapi di dalam keyakinan ada kebencian, maka dia akan kafir. Dalilnya apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka akan terhapus amalan-amalan kebaikannya, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berbuat kesyirikan, Allah akan ancam, fa ahbata a'malukum, maka akan hapus amalan-amalan kamu.
Karena dalam ibadah ini, ya, dalam ibadah atau di dalam agama Islam, kalau orang mau beribadah, apapun jenisnya, apapun bentuknya, ini hanya mempunyai 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cara. Karena Islam tidak menilai hasil. Islam itu melihat bagaimana caranya. Adapun hasil itu nanti berhasil atau tidaknya itu hak prerogatifnya Allah. Kadang kita caranya udah benar, hasilnya keliru, ya. Kadang juga caranya udah berantakan, kita mengharap hasilnya benar. Ini nggak mungkin. Adapun hasil, tadi saya katakan ini hak sepenuhnya Allah, ya. Yang penting caranya kita perbaiki, benerin niatnya, benerin caranya, insya Allah hasilnya akan benar. Karena yang namanya ibadah di dalam Islam ini mabniun 'alad dalil. Al ibadah mabniun 'alad dalil. Ibadah itu dibangun berdasarkan dalil. Jadi nggak boleh kita ibadah seenaknya. Tentunya dengan pemahaman orang-orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka orang yang hidup ketika wahyu masih turun. Jadi kalau para sahabat melakukan kesalahan, wahyu turun. Ada masalah, wahyu turun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman setelahnya dan setelahnya. Jadi zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, zamannya para sahabat, dan zaman setelah sahabat, zaman para tabi'in. Inilah pemikiran-pemikiran yang masih murni, ya, inilah ibadah-ibadah yang masih murni. Maka ketika ada ayat yang sama, hadisnya sama, tapi keluarnya bisa berbeda, ini kenapa? Ini sebagian besar dikarenakan mereka tidak menggunakan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah menggunakan tata cara kita sendiri, walaupun kelihatannya baik. Kayak misalnya sholat subuh nih 2 rakaat, merasa kita semangat, kita pengen 3 rakaat. Ini kira-kira boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Padahal kan bagus sholat. Atau 4 rakaat. Ini kan sholat bagus. Kenapa saya dilarang sholat 4 rakaat? Anda tidak dilarang sholat 4 rakaat. Yang dilarang itu karena Anda menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah kenapa menyelisihi banyak orang. Tapi kita akan ditanya kenapa kita menyelisihi 1 orang. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita beribadah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita beribadah, kita lihat nih, sudah ikhlas belum niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beginikah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Karena kalau enggak, maka nanti akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihim fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia akan tertolak. Waliyadzubillah. As-sadis, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini waliyadzubillah, ini yang banyak terjadi dan sering kadang kita nggak sengaja bercanda gitu ya. Jadi keenam, siapa yang mengolok-olok ya atau mengejek apapun, ini apapun ya, seperti yang tadi pertama, dari agama Allah atau pahalanya atau siksanya, ini maka kafir. Dalilnya apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian mengolok-olok?
Ini diancam sama Allah ya, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak perlu minta maaf karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Walnadzubillah. Ini hati-hati. Kadang ada orang menjalankan sunnah, ini kita olok-olok. Wah, ini kebanjiran ya, celananya di atas mata kaki. Wah, ini seperti kambing ya, piara jenggot. Atau dia tertawa di belakang, ini hati-hati. Walaupun dia juga miara ya. Walaupun mungkin kita bercanda. Apa kata Allah di sini? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kalian telah kafir setelah beriman. Ini waliyadzubillah. Kalau kita belum mampu, sudah diam. Jangan kita mengolok-olok. Jadi kalau ada satu ibadah kita belum mampu dan kita nggak ngerti, kita diam, kita tanyakan. Kalau belum mampu melakukan ya sudah. Jangan kita jadikan sebagai bahan candaan. Ini bisa mengeluarkan kita kepada kekafiran. Waliyadzubillah. As-sabi', ini yang ketujuh. Nah, ini yang waliyadzubillah hampir terjadi di setiap negara. As-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'aluhu aw radiya bihi kafar. Wa dalil qauluhu lillahi ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang ketujuh ini apa? Sihir. Ya. Sihir ini sesuatu yang sangat membahayakan. Kalau di sana tukang sihir atau dukun kita bilang itu dipenggal Bapak Ibu semua. Bahkan kami ketika di sana awal 2006 itu ada satu lembaga di bawah pemerintah, satu badan khusus namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi satu departemen yang dia kerjanya itu melarang orang melakukan keburukan dan mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Ini kita sebagai orang Indonesia, ini kadang di jalan dirazia, diberhentikan, dilihat dompetnya. Kadang orang kita kalau merantau itu kan bawa apa ya, orang bilang tuh ada tulisan-tulisan, ada benda-benda, kadang ada foto siapa apa orang-orang saktinya atau bagaimana. Itu dari dirazia, itu kalau ketahuan kita punya itu kita bisa dideportasi. Bahkan kalau ketahuan waliyadzubillah kita praktek di sana, itu bisa langsung dipenggal. Sudah jelas-jelas salah ya. Dan ini banyak terjadi di kita dan kita merasa ini biasa saja. Di sini Syekh menyebutkan namanya as-sarfu dan al-atfu. As-sarf atau al-atfu ini sihir yang orang yang tadinya benci bisa suka dan orang yang tadinya suka bisa benci. Ini biasanya terjadi pada rumah tangga dan ini banyak terjadi di kita. Waliyadzubillah. Dan orang jarang sekali mengetahui hal-hal seperti ini. Padahal ini adalah masalah keyakinan, masalah inti daripada agama ini. Kalau masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah cabang, seperti orang menggunakan kunut atau tidak, orang mensuarakan bismillah atau tidak, ini masalah-masalah yang sudah dimaklumi gitu. Tapi ini masalah inti. Kalau rusak intinya, maka hancur seluruh amalan. Layah batona amaluka. Akan hancur seluruh amalan-amalan kamu dan gak akan diterima. Allah sudah katakan tadi di awal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ini hati-hati permasalahan sihir. Insyaallah nanti di waktu yang akan datang yang ingin lebih mendalami permasalahan ini bisa merujuk kepada Kitabut Tauhid atau syarah Kitabut Tauhid, salah satunya Fathul Majid ya. Ini bisa merujuk ke sana membaca lebih lanjut atau nanti kalau perlu kita bahas pula di sini permasalahan-permasalahan seperti ini karena ini adalah inti daripada agama ini. Berapa banyak orang melakukan ya waliyadzubillah ya. Mungkin kita tahu ada larungan, ada sedekah bumi ya. Ada hewan yang dijadikan panutan ya waliyadzubillah. Ini salah satu bentuk kejahilan, dikemanakan akalnya. Mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kita menghormati mereka? Kenapa kita beribadah kepada mereka? Kenapa sih kita nggak beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sudah jelas Allah yang menciptakan. Kan lucu, kita beribadah kepada makhluknya. Kenapa nggak beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ats-tsamin mudhaharatun lil musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa dalil qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sabar ya, tinggal 3 lagi nih. Sebentar. Jadi ke-8 ini menolong orang-orang musyrik ya, orang kafir dan membantu mereka di dalam melawan kaum muslimin. Dalilnya tadi Allah sebutkan, siapa dari kalian yang berloyal atau bersetia ya membantu kepada mereka, maka ia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa di akhir zaman umat ini akan banyak ya, tapi tidak punya kekuatan, seperti buih di lautan atau seperti makanan yang ada di tengah meja. Dicomot sana, dicomot di sini, ya terombang-ambing, nggak jelas. Ini karena apa? Musuh-musuh Islam itu bisa menang, itu bukan karena kelemahan kita, ya. Mereka bisa menang itu bukan karena persiapan mereka yang hebat, enggak. Musuh-musuh Islam itu bisa menang karena Allah nggak tolong kita. Kalau Allah sudah tolong kita, apa susahnya buat Allah menggoncangkan tempat yang mereka diami? Apa susahnya bagi Allah berikan mereka penyakit? Apa susahnya Allah kirimkan bala tentaranya nggak kelihatan? Tsunami, taufan, angin ribut, segala macam. Ini Allah nggak tolong kita. Maka sebaik apapun kekuatan kita, sebesar apapun kekuatan kita, sepandai apapun kaum muslimin, kalau Allah nggak tolong, kita nggak akan pernah menang melawan musuh kita. Ingat kisah perang Uhud, kaum muslimin kita itu hanya 700. 300 itu membelot pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, kita ketahui dia, tokoh munafik di zamannya Rasulullah SAW. Lawan berapa? Lawan hampir 1000 lebih, ya. Tapi bisa menang, 3000 lawannya loh. Mereka ini jumlahnya sedikit, kenapa mereka bisa menang? Karena Allah tolong. Tapi di akhirnya mereka kalah, kenapa? Di perang Uhud itu mereka kalah, kenapa? Karena mereka menyelisih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, yang anak maksud perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya Muslim sedikit. Jumlah Muslim itu sedikit, jumlahnya kafir lebih banyak, tapi bisa menang. Kenapa? Karena Allah tolong mereka. Allah turunkan ya para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, ya turun malaikatnya bergantian sampai Jibril itu dengan kudanya siapa? Haizum itu. Terus ikut berperang ketika para tawanan Badar ini ditawan. Siapa yang nawan kamu? Tadi yang nawan saya itu kepalanya botak, orangnya sangat gagah, menggunakan kuda yang sangat gagah pula. Ada sahabat yang bilang, itu saya yang nawan. Kata si yang ditawan ini, bukan kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya yang menawanmu adalah malaikat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan pernah lupa, Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Ya, jadi kita kembalilah kepada agama kita agar Allah tolong kita. Enggak usah ikut-ikutan ribut dengan permasalahan politik, dengan permasalahan negara. Itu bukan urusan kita. Antum semua enggak akan pernah ditanya, kenapa enggak ikut bangun negara? Kenapa enggak ikut masuk parlemen? Allah Subhanahu wa taala hanya akan menanyakan permasalahan agama antum. Amalan antum. Antum akan sendiri loh meninggal. Orang yang antum bela di partai politik, orang yang antum bela di parlemen, orang yang antum bela selama hidup, itu nggak akan nemenin antum di alam kubur. Secinta-cintanya keluarga kita, ketika kita meninggal, kita nggak dikubur sendiri. Betapapun cinta istri kita, nggak akan mau dia disebelahi dengan kita. Kita sudah jadi mayit.
Ya sudah, sunatullah dibiarkan, dikubur kita, dijauhkan dari rumah. Mungkin orang akan sedih 1-2 hari, 3 hari, berlalu masa, orang akan kembali hidup normal. Dunia nggak akan pernah berubah. Antum meninggal sendiri, nasib antum di alam kubur dengan amalan antum, dengan apa yang antum lakukan selama ini. 3 hal yang bisa menyelamatkan antum. Tadi kita sudah sebutkan di awal. Apa yang sudah antum siapkan? Kembali ke majelis ilmu, belajar. Agama ini akan terus sampai akhir zaman. Islam ini nggak akan pernah pudar. Tetapi Allah tidak pernah menjamin Islam akan terus berada di Indonesia. Sebagai contoh, Andalus, Spanyol, peradaban Cordoba. Itu berapa abad, berapa ratus tahun ada di sana. Tapi antum melihat sekarang, masjid jadi gereja. Sudah tinggal sisa-sisanya, orang muslimnya sudah nggak ada. Ini bisa saja terjadi di negara kita tercinta. Kalau kita nggak belajar agama ini, lalu siapa? Ingat, musuh-musuh Islam itu selalu siap, selalu membuat makar. Walaupun Allah katakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rencana, tapi Allah sebaik-baik pembuat rencana. Tapi kapan Allah akan tolong kita kalau kita sendiri jauh dari masjid, sholat berjamaah ketinggalan, bagaimana mau hadir kajian ilmu, kita sibuk dengan dunia kita. Masa iya sih dalam 24 jam kita nggak ada waktu buat belajar? Mustahil Bapak Ibu semua. Yang nggak ada ini kekurangan apa? Semangat kita. Kita kadang nggak sadar, usia semakin bertambah, semakin menuju kepada akhir kehidupan kita, penantian semakin dekat, dan kita nggak tahu kapan kita akan pergi ya. Yang namanya maut itu tidak tahu kapan akan datang. At-tasi', yang ke-9 ya. Man i'taqada an ba'dan nasi yas'uhu khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Jadi ke-9, ini siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia boleh keluar dari ajarannya atau dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Nabi Khidir alaihi salam dari syariatnya Musa alaihi salam, maka dia kafir. Bapak Ibu semua yang Allah rahmati, ini ada sebagian pemahaman yang ketika dia sampai pada tingkatan tertentu, maka dia sudah nggak sholat, dia sudah tidak nggak haji, dia sudah nggak perlu bayar zakat. Ini waliyadzubillah. Bagaimana mungkin dia punya pemikiran seperti itu? Ini kesalahan yang sangat fatal. Dan kadang orang seperti ini banyak pengikutnya. Dia meyakini boleh keluar dari syariatnya Muhammad karena dia merasa dirinya orang yang khusus. Sedangkan kita orang-orang awam, orang-orang yang umum, belum sampai kepada tingkatannya. Ini waliyadzubillah. Ini satu saat kita akan bahas maratibuddin atau tingkatan-tingkatan di dalam agama. Ini bukan seperti itu. Insyaallah kita akan bahas lain kali. Ini agak kelewat 15 menit ya, mohon maaf. Dan yang terakhir, al-ashir, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa dalil qawluhu ta'ala wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Nah ini, hati-hati ini yang 10 ya. Berpaling dari agama Allah. Maksudnya berpaling gimana? Kita nggak mau belajar atau mengamalkan. Dalilnya firman Allah ini. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim ya daripada seseorang yang dibacakan kepadanya ayat-ayat atau firman-firman Allah dan dia berpaling darinya? Maka apa kata Allah? Tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun.
sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang pendosa. Jadi orang ini sangat zalim. Begini, kita tahu hewan ternak ya. Kalau ada sapi, kita tahu sapi. Sapi ini kalau kita bacakan ayat-ayat Allah dengan suara yang paling indah, dengan tafsir kita jelaskan, kita bacakan hadisnya, sehari, 2 hari, sebulan, bertahun-tahun, yang namanya sapi nggak akan pernah berubah. Dia akan tetap seperti itu. Padahal kita tahu dia punya mata, dia punya otak, dia punya telinga, dia punya lidah, ya seperti manusia. Dia tidak akan pernah berubah. Tapi kalau ada manusia, ini Allah beri kelebihan hati ya, untuk berpikir, otak untuk berpikir. Dibacakan ayat Allah, dia baca firmannya, dia baca tafsirnya, dia baca terjemahnya, dia baca hadisnya, dia tetap tidak mau berubah. Apa Allah katakan? Ini seperti binatang ternak, kal an'am balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ini waliyadzubillah. Dan ini bisa dikategorikan sebagai orang yang dikafirkan. Kita tidak mengkafirkan orang Islam. Sekali lagi, kita tidak mengkafirkan orang Islam. Orang yang dikafirkan ini adalah orang yang keluar dari Islam. Maka ini kita harus belajar. Tidak ada cara lain untuk mengetahui ini kecuali dengan belajar, menuntut ilmu. Dan tidak ada kata telat dalam menuntut ilmu. Ya, antum tahu para sahabat itu masuk Islam dalam keadaan yang sudah tua. Umar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ini orang-orang tua yang masuk Islam dan mereka terus belajar. Dan jangan pernah berputus asa dalam belajar. Selalu semangati diri, cari lingkungan ya. Ingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita ingat-ingat nih, kalau saya nuntut ilmu berarti saya akan mudah menuju surga. Ya, kita ingat-ingat seperti itu. Sebarkan kepada orang lain, ajak teman untuk terus belajar. Jangan sampai kita turun, jangan sampai kita futur, ya. Kita cari lingkungan yang bisa selalu mengingatkan kita, teman-teman yang bisa mengingatkan kita, karena teman ini pengaruhnya besar sekali ya. Orang Arab bilang itu sohib sahib, teman itu menarik ya. Kalau kita nggak mempengaruhi, kita yang akan dipengaruhi ya. Maka kalau Anda mau lihat seseorang, lihat temannya ya, lihat temannya. Kalau teman-teman orang baik, insya Allah dia orang baik. Kalau temannya orang nggak benar, temannya juga orang nggak benar. Karena yang namanya arwah itu, ruh itu dikatakan al arwahu junudun mujannadah. Arwah itu akan berkumpul dengan sesamanya. Jadi kalau kita cocok dengan seseorang itu, kita ya kumpulannya itu juga. Antum lihat, kalau orang pemain bola ya kumpulannya orang-orang main bola, ngobrolnya masalah bola. Orang suka musik, teman-temannya orang musik juga, bicaranya nggak jauh dari lagu. Orang yang suka belajar, orang yang suka kajian, teman-temannya itu juga ya. Dan Allah akan tetapkan kita, akan terus kita kumpulkan dengan teman-teman kita. Maka kalau kita mau berubah, teman kita juga harus berubah. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik ya, mari kita pelajari agama ini dengan lebih baik. Wala farqa fi jam'i hadhihi an-nawaqidi baina hazili wal jaddi wal khaifi illa mukrah. Jadi ini enggak ada perbedaan ya antara pembatal-pembatal ini, antara yang bercanda, serius atau takut ya, kecuali yang dipaksa. Wa kullaha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim ayyahdzaraha wa yakhafa minha ala nafsihi na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa alimil iqabi. Jadi semua pembatal ini termasuk perkara besar yang perlu diwaspadai dan termasuk perkara yang sering terjadi. Maka wajib bagi setiap muslim ini untuk mewaspadainya dan takut menimpa dirinya.
maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari mendapatkan kemurkaannya dan pedihnya siksaannya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.